nih. Halo sobat terbahan, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Ted yang dirilis tahun 2012. Di mana di film ini menceritakan tentang sebuah persahabatan antara manusia dengan boneka ajaib yang bisa hidup dan juga berbicara. Dan pada akhirnya boneka ini rela melakukan apa saja yang penting bisa ngebahagiain sahabatnya ini. Gimana cerita selanjutnya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja bagi kalian yang baru bergabung di channel ini agar mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya juga. Dan film pun dimulai. Let's go. Thunder Buddies for life, right, Johnny? Fucking right. All right, come on, let's sing the thunder. John longed with all his heart. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang duduk termenung di dalam rumah. Dia sedih karena dia dijauhi oleh teman-temannya. Anak itu bernama John. Pada malam harinya, John mendapatkan sebuah kado Natal dari orang tuanya. Kado itu berisi boneka. John terlihat senang dengan hadiah dari orang tuanya itu. Kemudian John memberikan sebuah nama untuk bonekanya itu dengan nama Teddy. Kemudian saat mau tidur, John berdoa agar Teddy bisa hidup dan berbicara dengannya. Keesokan paginya saat John terbangun, Teddy sudah nggak ada di sebelahnya. John kebingungan dan mencari Teddy ke sana kemari. Namun tiba-tiba ternyata permohonan John semalam terkabulkan dan si Teddy hidup dan berbicara. Bentar-bentar, coba Mimin tes ke boneka Mimin, bisa begitu nggak? Hei, bangun-bangun, simsalabim bisa hidup, pro. Kok nggak bisa anjir? Mungkin beda warna kali ya. Oke, lanjut. John langsung ngasih tahu ke orang tuanya kalau bonekanya bisa hidup dan berbicara. Pada awalnya orang tuanya John hanya menganggap kalau itu lelucon. Hingga akhirnya Teddy pun keluar yang mengagetkan orang tuanya si John. Sontak berita tentang Teddy yang bisa berbicara itu tersebar luas ke mana-mana. Bahkan disebar luas melalui media berita televisi. Bahkan Teddy diundang ke acara TV, mirip acara talk show tapi dengan versi Amerika. Sejak saat itu, hubungan John dan Teddy menjadi semakin akrab, layaknya saudara kandung. Dan Teddy selalu menemani John dari kecil hingga sekarang John yang sudah tumbuh dewasa dan sudah memiliki pacar. Singkat cerita, kita diperlihatkan John dan Teddy yang sudah gede. Yang gede sih cuma si John. Tapi apalah daya, akibat salah pergaulan, Teddy ikut-ikutan nyimeng bersama John. Karena terlalu asik nyedot daun Bob Marley, John pun lupa kalau ia harus bekerja. John yang gak bisa nyetir mobil akibat teler, ia pun diantar oleh Teddy dengan menggunakan mobil yang udah dimodifikasi agar Teddy bisa nyetir. Saat sampai, Teddy malah menyerempet mobil milik atasannya John. Otomatis John dipanggil ke kantor buat dimarahin. Setelah selesai bekerja, John dan Teddy melanjutkan sisa-sisa kegiatan tadi pagi. Apalagi kalau bukan nyimeng. Saat lagi asik nyimeng, tiba-tiba pacarnya John yang bernama Lori pun datang. Malam harinya, saat John ingin mantap-mantap bersama Lori, tiba-tiba terdengar suara petir. Dan hal itu membuat boneka imut jadi ketakutan. Akhirnya, ia ikut tidur di tengah-tengah John dan Lori. Hal ini pun membuat Lori bad mood akibat gagal mantap-mantap bersama John. Besoknya, Lori curhat ke teman-temannya kalau ia lagi galau tentang hubungannya dengan John. Dia kesal karena John yang sudah berumur dan masih suka bermain dengan bonekanya itu. Teman-temannya malah makin manas-manasin Lori. Mereka memaksa Lori untuk menanyai ke si John kalau ia lebih milih dirinya atau si boneka beruang itu.
Malam harinya, mereka dinner untuk merayakan hari jadiannya mereka. John memberikan Lori sebuah hadiah. Namun, Lori yang kepedean mengira kalau hadiah itu adalah sebuah cincin lamaran. Namun, saat Lori membukanya, ternyata hadiah itu berisi anting, bukan cincin lamaran. Lori yang kesal malah adu mulut dengannya dan mulai mengungkit-ungkit hubungannya John dengan Teddy. Tetapi di sini John terlihat lebih membela Teddy. Lori pun makin kesal dan meninggalkan John. Sesampainya di rumah, Lori melihat kalau Teddy sedang kumpul dengan cewek-cewek micet. Anjay. Keesokan harinya, John mengajak Teddy ke sebuah akuarium raksasa. John meminta Teddy untuk segera pindah dari rumahnya agar John bisa hidup berdua dengan Lori. Singkat cerita, John menemani Teddy untuk melamar pekerjaan dan dengan mudahnya Teddy mendapatkan pekerjaan. Saat ingin menghisap daun Bob Marley di taman, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang bapak-bapak dan seorang anak. Bapak itu ingin membeli Teddy, tapi John tidak mau menjualnya. Hingga akhirnya bapak itu memberikan sebuah nomor teleponnya ke si John. Malam harinya, John sedang membantu Teddy mengemasi barang-barangnya. Teddy terlihat sedih karena harus berpisah dengan John. Keesokan harinya, di tempat kerjanya si Teddy, ia bukannya fokus bekerja, ia malah asik menggoda teman kerjanya dan joget-joget gak jelas, dasar boneka kampret. Selesai kerja, saat di rumah, Teddy yang sedang mandi kemudian menelepon John untuk nyedot daun Bob Marley. Awalnya John menolak, tetapi karena John yang selalu tidur di pengajian, akhirnya imannya pun goyang. Dan akhirnya dia ke rumah Teddy untuk menyedot daun Bob Marley itu. Esoknya di tempat kerja, si Teddy ini malah gak kelihatan di kasir. Karena hal itu membuat antrian panjang di minimarket itu. Ternyata si Teddy ini sedang melakukan pergenjotan manusiawi di gudang belakang. Boneka mantap-mantap. Pakai apa ya? Kan dia nggak punya. Udahlah. Lanjut. Kemudian Teddy dipanggil oleh atasannya. Lucunya, di saat Teddy dimarahin oleh atasannya itu, ia selalu ngebangkang dan selalu menjawab atasannya itu. Emang parah si Teddy ini. Malamnya mereka ngadain double date. John dengan Lori, Teddy dengan pacarnya yang bernama Tammy. Tapi double date ini kacau karena Lori marah ke si John karena selalu nyedot daun Bob Marley bersama Teddy. Tapi kali ini Lori masih memaafkan John, ya namanya juga udah sayang. Baru aja debat sama Lori, kemudian si Teddy menelepon John untuk ikut party di rumahnya. Awalnya John menolak, tapi karena John ini jarang sholat, akhirnya dia OTW ke rumahnya Teddy. Di saat lagi asik-asik minum, tiba-tiba Lori datang ke rumahnya Teddy dan si John lagi-lagi terciduk sama Lori. Akhirnya mereka berdebat dan John berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Lori yang sudah kehabisan kesabarannya akhirnya pergi meninggalkan John begitu saja. John yang kesal karena baru aja diputusin langsung memarahi Teddy. John menyalahkan Teddy untuk segala hal yang terjadi dan John meninggalkan Teddy sendirian. Singkat cerita, Teddy memberitahu kalau Lori sedang jalan bersama bosnya. John yang masih kesal dengan Teddy tidak mempercayainya dan pada akhirnya mereka gelut. Keesokan harinya, Teddy nyamperin Lori ke rumahnya. Lori terlihat jutek dengan kedatangan si Teddy, tapi akhirnya Lori mengizinkan Teddy untuk masuk. Di sana, Teddy meminta maaf atas segala hal yang terjadi dan meminta Lori untuk balikan lagi dengan John. Teddy juga berjanji kalau dia nggak akan ngajak John lagi buat nyimeng dan akan pergi jauh-jauh dari kehidupan mereka. Tayang. Kemudian Teddy pergi dari rumahnya Lori. Keesokan harinya, Lori nyamperin John yang lagi duduk di sebuah warung. Dia terlihat sedang galau. Lori berniat untuk meminta John balikan, tapi si John bilang kalau ia tidak bisa balikan sama Lori lagi. Sementara itu, di rumah Teddy ia didatangi oleh bapak-bapak yang waktu itu ketemu di taman.
Teddy pun langsung diculik dan dibawa ke rumah bapak itu. Bapak itu memaksa Teddy untuk bermain dengan anaknya. Teddy yang takut pun terpaksa bermain dengan anak bapak itu. Kemudian mereka bermain peta umpet. Saat giliran anak itu berjaga, Teddy pun keluar dari kamar itu dan hendak mencari telepon buat nelepon si John. Saat sedang mengobrol dengan si John, Teddy ketahuan sama bapak itu. John dan Lori pun langsung menuju ke rumah bapak itu. Mereka tahu alamatnya dari kertas yang dikasih bapak itu kemarin. Singkat cerita, akhirnya terjadilah kejar-kejaran antara si John dengan bapak itu. Kemudian bapak itu berhenti di sebuah stadion. Nah, disinilah sial menimpa si Teddy, dimana ketika ia hendak menjauh dari bapak itu dengan cara naik ke atas lampu stadion, tanpa sengaja bapak itu menarik Teddy sampai dia terputus menjadi dua bagian. Di detik-detik ajalnya, Teddy pun berpesan agar John dan Lori untuk balikan kayak dulu lagi. Setelah itu Teddy pun almarhum. Hihi. Bentar-bentar, emang boneka bisa mati juga ya? Udahlah. John dan Lori pun langsung membawanya pulang dan akan memperbaikinya. Namun setelah dijahit, si Teddy malah jadi boneka pada umumnya yang gak bisa hidup dan berbicara. Hatinya John pun hancur berkeping-keping. Lori yang melihat hal itu, kemudian dia berdoa dan meminta agar si Teddy bisa hidup kembali. Keesokan harinya, doa Lori pun terkabulkan, di mana kini si Teddy bisa hidup lagi seperti sedia kala. John yang senang pun langsung memeluk dan mencium Lori. Film pun ditutup dengan memperlihatkan John dan Lori kini yang sedang menikah. Di pernikahan itu juga dihadiri oleh sahabatnya, yaitu Teddy yang datang bersama pacarnya itu. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat Sam, there's only one way to end a membagongkan. perfect day. What's that?